Agama apa sih yang paling masuk akal? Jawaban singkatnya nggak ada. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ngelantur Aja. Kali ini saya ingin memberikan komentar terhadap Kumaila Hakimah, seorang konten kreator yang belakangan ini menarik perhatian banyak netizen. Konten-kontennya yang mengangkat tema-tema Islam telah memicu banyak perbincangan di kalangan masyarakat Muslim. Berbeda dari yang lain, Kumaila lebih mengkritisi ajaran-ajaran Islam yang menurutnya sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Ia bahkan tidak ragu mempertanyakan beberapa hukum yang ada dalam Al-Quran. Dalam banyak kontennya, ia sangat jelas berusaha menyudutkan agama Islam dengan cara mengkritisi beberapa ajaran Islam yang dianggapnya sudah tidak relevan lagi, atau menganggap kisah-kisah para nabi sebagai mitos belaka. Dengan sikap seperti inilah, ia mulai dikenal oleh netizen dan sering diundang untuk acara podcast di berbagai tempat, terutama dengan Ade Armando, yang sama-sama mempunyai pandangan skeptis terhadap agama Islam. Kumaila mengaku dirinya telah menghafal Al-Quran sejak remaja. Mungkin itulah yang membuatnya cukup berani untuk berbicara tentang agama dengan cara yang berbeda dari kebanyakan. Lantas, apa yang membuat Kumaila mempunyai pandangan-pandangan seperti itu? Apakah hafal Al-Quran sudah cukup untuk memahami Islam secara mendalam? Ada beberapa faktor mengapa seseorang mempunyai penyimpangan-penyimpangan tentang agama. Tentu dalam konteks ini adalah agama Islam. Pertama, tidak belajar dari sumber yang terpercaya. Memahami agama Islam secara mendalam tidak cukup hanya dengan menghafal Al-Quran dan mempelajari terjemahannya. Banyak proses yang harus ditempuh. Di antaranya memilih guru yang kompeten dan terpercaya. Seorang murid akan memahami ilmu pengetahuan berdasarkan pengaruh dari gurunya. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan untuk memilih guru yang kompeten dan terpercaya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhaliluhu." Seseorang itu mengikuti agama temannya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi temannya. Abdullah bin Al-Mubarak, seorang pembesar tabi'in, juga mengatakan terkait urgensi memilih guru yang benar. Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Bahkan Al-Quran melarang agar mengambil ilmu dari orang yang belum jelas integritas keilmuannya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Kedua, membaca buku-buku tokoh barat sebelum karya-karya ulama Islam. Perkembangan pemikiran seseorang biasanya dipengaruhi oleh buku yang ia baca. Mereka yang mempunyai pandangan-pandangan skeptis terhadap agama Islam seperti Kumaila dan Ade Armando biasanya lebih dulu membaca buku-buku tokoh barat seperti para orientalis sebelum membaca karya-karya ulama Islam. Sehingga tanpa sadar Kumaila terpengaruh oleh pemikiran mereka yang notabene tujuan mereka ialah mencari titik kesalahan Islam itu sendiri. Padahal seandainya Kumaila Hakimah membaca karya-karya ulama Islam, maka akan menemukan jawaban-jawaban terhadap yang ia ragukan. Yang ketiga, minimnya pengetahuan tentang Islam. Jika kita perhatikan argumentasi Kumaila ketika mengkritisi Islam, hanya fokus pada dalil Al-Quran dan mengkorelasikan satu ayat dengan ayat yang lain. Padahal dalam memahami ajaran Islam tidak cukup demikian. Di sana banyak materi-materi yang harus diketahui, seperti mengetahui asbabun nuzul dari sebuah ayat, mengetahui lafaz am dan khos, mengetahui nasikh wal mansuh, mengetahui dalil hadis, ijma', qiyas, dan seterusnya. Oleh karena itu, tidak heran jika Kumaila memahami Islam dengan pemahaman yang menyimpang sebab tidak mempelajarinya secara komprehensif. Kesimpulannya, hafal Al-Quran dan mempelajari terjemahannya tidak cukup memahami agama Islam, apalagi menyimpulkan sebuah hukum sendiri tanpa mempelajari komponen-komponen lain. Hal itu justru membuat kesimpulan yang ngawur dan menyimpang seperti Kumaila Hakimah dan Ade Armando ini.